Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kemarin siang itu saya ada pasien bekam yang iseng tanya ya, Mas, grafologi itu apa? Grafologi itu saya jawab, itu ilmu membaca kepribadian melalui tulisan dan tangan ya. Akhirnya dia coba nulis, lalu saya analisa, tapi tidak semuanya, dikarenakan saya tidak lama kemudian saya kan ada pekerjaan lain. Jadi saya analisa sekian 10 menit ya. Saya ulangi kembali kepada masnya yang kemarin tak bekam ya. Nah, saya sembunyikan, saya rahasiakan identitasnya supaya tidak menjadi mungkin malu ya kalau disebutkan namanya ya. Oke, masnya saya sebutkan bahwa masnya ini punya bakat kaya ya, dikarenakan nulisnya itu cenderung naik ke atas. Setiap saya ketemu orang kaya, setiap kali saya ketemu orang yang punya aset banyak, itu nulisnya selalu ke atas. Jadi masnya ini punya bakat kaya karena dia optimis ya. Nulis yang baseline itu naik ke atas itu optimis. Kalau orang yang sering dan mudah untuk gonta-ganti pekerjaan atau mudah menyerah, itu nulisnya ke bawah dia. Baseline-nya itu ke bawah. Kemudian masnya ini tekanannya ini sedang ya, tidak menekan, tidak mengambang, normal. Artinya emosinya emosi normal, bukan orang yang temperamen. Termasuk orang yang sabar. Kalaupun dia terbuka marahnya itu dia ke keluarga, ke kakak adik, ke adik kandung, ke bapak ibu ya, dikarenakan dia tahu ketika dia meluapkan emosi itu ke keluarga, toh nanti nggak lama kemudian adem dengan sendirinya ya. Kemudian masnya ini punya koma yang panjang ya, ini sama dengan koma saya, itu punya bakat alami yaitu menjadi guru. Jadi masnya ini ketika melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, itu otomatis dia tergerak untuk mengajari. Jadi masnya ini suka ngajari orang ya, bakat jadi trainer, bakat jadi guru ya. Oke, masnya ini punya baris pertama dan baris kedua, ketiga, keempat, lima, keenam. Ini jauh tidak, dekat tidak. Artinya boros tidak, hemat tidak. Dia sendiri bilang antara hemat dan boros itu dia tengah-tengah ya. Tidak boros juga tidak hemat. Tetapi dikarenakan nulisnya ini nggak sampai pojok, dan ini juga kurang mojok ke kiri ya. Yang kiri tidak terlalu ke kiri, yang kanan nggak sampai kanan, sudah ganti baris. Nih masnya ini nggak begitu suka menyimpan barang. Jadi kalau sekiranya barangnya itu tidak terpakai, itu jarang yang disimpan. Kecenderungannya dikasihkan ke orang lain atau dibuang ya. Kalau orang yang suka menyimpan barang, suka memenuhin ruangan dengan barang, itu kalau nulis tuh mojok sini sampai ke sini dia. Jadi nyampe ke sini, nulis itu sampai ke sini. Ini juga sampai ke sini, dan bagian kiri juga sama, bagian kiri juga ini sampai mojok ke sebelah kiri ya. Lalu masnya ini punya baseline, bukan punya baseline ya, punya zonasi yang atas tinggi, zonasi bawah tinggi. Zonasi atas tuh contohnya nih ya, kayak D nya ini panjang, B yang ke atas sepanjang, kemudian L, B, H, B, itu zona atasnya tinggi, zona bawahnya juga tinggi. Lihat bawah J, kemudian P, H, P, Y. Nah, zona bawahnya juga tinggi. Jadi masnya ini berani berimajinasi, berani bercita-cita, tetapi juga siap untuk bekerja keras ya. Beliau ini ekspektasinya tinggi, tapi beliau juga siap untuk bekerja keras. Masnya ini punya baris kedua, ketiga, seterusnya itu di bawah ya, di bawah.
tepat di bawahnya ini. Ini tipikal pemaaf. Pemaaf bisa berdamai dengan masa lalu. Kalau orangnya itu pendendam, sulit untuk berdamai dengan masa lalu. Itu kata mengawali kata selanjutnya, contohnya membawa. Ini bukan di sini mengawalinya, tapi di bagian sini. Terus kata B, bertugas. Ini bukan di sini, tapi lokasinya menjorok ke kanan. Jadi kalau tulisannya itu cenderung menjorok ke kanan seperti ini ya. Ini dia dihantui sama masa lalu, jadi belum bisa berdamai dengan masa lalu. Jadi Mas ini cenderung orangnya pemaaf ya. Semua huruf I-nya dikasih titik, dan titiknya itu pas di atasnya stem ya. Nih titik. Kecenderungan hampir semua titiknya itu di atas stem. Semua huruf I-nya dikasih titik menandakan Mas ini ingatannya bagus, memiliki daya ingat yang bagus. Kalau di atas stem itu punya akurasi melempar yang tinggi. Jadi kalau seandainya dia itu melatih bakat untuk melempar, misalnya memasukkan bola basket ke ranjang, itu akurasi untuk masuk itu tinggi jika beliau itu rajin berlatih ya. Kemudian nah sekarang sambil saya random ya, ini B nya ini Masnya tidak umum ya. B nya itu bulatan yang bagian atas itu besar, bagian yang bawah itu malah lebih kecil ya. Ini dari buku grafologi yang saya pelajari itu, kalau B nya seperti ini mudah untuk dibohongi. Kemarin waktu saya cerita apapun itu beliau percaya, tapi saya tidak ada niat bohong ya, saya semuanya jujur apa adanya. Tapi kalau seandainya ketemu dengan orang yang manipulatif, Masnya ini mudah untuk dibohongi ya. Lalu M lancip ya, N cenderung lancip, tidak membulat. Jadi cepat mengambil tindakan, cepat mengambil keputusan. Kemudian apalagi tambah dengan G, G-nya, Y-nya begini. Kata dengan, saya pindahkan kata G-nya ini ya. Begini, nah begini. Biasanya kan kalau bikin G kan begini ya. Nah, G kan ke kiri sini. Tapi beliau saking cepatnya nulis tuh ke kanan begini ya. Itu artinya Mas ini cepat bertindak. Ya, cepat bertindak, cepat berbuat, gesit itu cenderung Y-nya itu ke kanan. ini juga nih sama nih, saya cenderung gesit ya. Lalu tadi saya melihat huruf T ya, nah T yang begini ini artinya terkadang suka menunda. Nah ini T, ini kan stemnya ke kiri ya, itu suka menunda. Tantangan besar itu kepercayaan dirinya cukup. Jadi beliau itu berani untuk menjual skillnya, berani menjual kemampuannya kepada orang lain atau kepada atasannya ya. Jarak antar baris, jarak antar kata. Saya seorang petugas di bandara, ia memastikan penumpang tidak membawa. Sebagian spasi dekat, sebagian spasi jauh. Terkadang Masnya mudah beradaptasi, terkadang tidak. Terkadang mudah cari kawan baru, terkadang sulit untuk memulai pembicaraan. Nah, jadi kalau nggak say hello dulu orang lain, terkadang Masnya bisa say hello duluan, tapi terkadang Masnya itu bingung mau basa-basinya bagaimana. Begitu. Apalagi ya, saya sambil menganalisa kalau analisanya itu tidak dominan, tidak saya sampaikan, dikarenakan kalau tidak dominan maka nanti akan tidak akurat ya. Contohnya E ini ya,
sebagian E-nya ini besar, sebagian agak kecil. Ya, sebagian bulatannya itu besar, sebagian kecil. Ya, kadang-kadang kalau E-nya ini dominan yang besar, ini bulatannya itu cenderung besar. Ini selalu lancar dalam bicara. Kalau E-nya itu cenderung kecil ini ya, ini cenderung kehabisan kata-kata. Kalau ngobrol itu seringkali kehabisan kata-kata. Dan kebanyakan orang juga kan seperti itu ya. Tidak selalu kita itu selalu punya mood yang bagus ketika bicara dengan orang baru, dengan orang lain ya. Itu tadi. Analisa selanjutnya, nah ini kecondongan. Kata P di sini, ini stemnya condongnya ke kanan ya. Tapi P yang ini condongnya tegak lurus. B di sini kecondongannya ini ke kanan. Mana lagi? L juga ini ke kanan. P yang di sini ini ke kiri lagi, ke kanan lagi. Jadi random ya kecondongan stemnya ini, sebagian ke kanan, sebagian ke kiri. Ini seringkali bimbang. Seringkali masnya ini bimbang, ragu, kurang yakin. Sering dihantui sama kurang yakinan. Apalagi kalau ini kan tadi saya bilang masnya itu punya bakat kaya, punya bakat berhasil. Cuman di akhir tulisan ini tiba-tiba turun ke bawah nih kata penghasilan. Setelah kata penghasilan, yangnya ini turun ke bawah. Jadi polanya begini. Awalnya naik, kemudian tiba-tiba turun ke bawah. Jadi optimis, tetapi ketika sukses di depan mata tiba-tiba ragunya datang. Dan kemarin masnya cerita ya, kalau lagi lari, misalnya lagi maraton, sudah finish, sudah di depan, tiba-tiba kok dia rasanya muncul rasa gagal gitu ya. Jadi bayangannya malah gagal, aku capek, aku udah mau nyerah aja, padahal finish sudah di depan mata gitu ya. Apalagi kira-kira tanda tangan besar tapi hasilnya kan tidak begitu bagus ya. Tanda tangannya tidak begitu bagus. Jadi masnya ini tidak menomorsatukan penampilan ya. Jadi dalam penampilan beliau itu cukup sederhana, karena tanda tangan yang tidak begitu indah itu sederhana dalam penampilan. Tanda tangan yang indah itu maksimal dalam berpenampilan. Oke, O-nya coba saya ketemu huruf O itu huruf O yang jelas begini kawan-kawan. Kalau O-nya ini dominan masuk ke dalam, potensinya itu berbohong. Tapi kalau O-nya ini bulatan sempurna atau tidak ada goresan yang ke dalam, ini cenderung jujur ya, cenderung jujur. Jadi ilmunya seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke, nampaknya sudah demikian saja ya. Ini juga waktunya sudah 13 menit. Mudah-mudahan menjadi edukasi, menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk meningkatkan skill ya, terutama kalau ini sih namanya ilmu grafologi, ilmu membaca kepribadian lewat tulisan tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.